Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kembali kepada saya setelah beberapa saat saya menderita muntaber serta disusul dengan flu berat. Mari kita mulai dengan topik kita kali ini adalah video yang ke-96, 20 Mei 2023 dengan topik uang tidak boleh diambil secara langsung. Uang tidak boleh diambil secara langsung. Dari sejak zaman dahulu kala, guna memenuhi kebutuhan kehidupannya, Adam diperintahkan harus bekerja. Setelah bekerja, Tuhan Allah memberi perintah makanan apa yang boleh dimakannya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi memang sejak dahulu kala Adam tinggal di Taman Eden, tapi tetap harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2:16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi setelah bekerja, baru boleh makan buah-buahan yang ada di dalam Taman Eden. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetap saja Adam harus bekerja untuk mendapatkan makanannya. Bahkan harus bekerja bersusah payah, bekerja berat. Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi setelah jatuh dalam dosa lebih berat, tetap harus bekerja. Tetap harus bekerja. Lebih berat kerjanya. Hasilnya itu rumput duri, semak duri, rumput duri. Aplikasi ayat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan kita sehari-hari. Kita membutuhkan uang. Sebagai perkembangan daripada sistem barter, dulu tukar menukar. Kamu punya apa? Domba. Saya punya gandum, tukar. Mungkin 1 gerobak gandum tukar 1 ekor domba, barangkali begitu ya. Tergantung. Tapi untuk diringkaskan, kemudian kita sudah tahu, disederhanakan, yaitu diciptakan sistem pembayaran dengan uang tunai. Yaitu tukar-menukar barang di antara manusia. Misalnya peternak menukarkan dombanya dengan padi kepada petani. Untuk mempermudah, maka diciptakanlah sistem pembayaran menggunakan uang tunai. Sekarang sudah lebih hebat lagi. Kita tidak membicarakan itu, tapi prinsipnya saja. Kita sekarang sudah ada GoPay, sudah ada macam-macam. Tapi kita tidak mengarah ke sana. Tapi prinsipnya bahwa uang itu, baik uang tunai maupun uang elektronik, tidak bisa diambil secara langsung. Tidak boleh. Harus bekerja. Ini prinsip ini harus diikuti. Prinsip dari Allah sendiri, pencipta langit dan bumi, dan yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Sesuai dengan firman Tuhan tersebut di atas, uang hanya boleh diambil
setelah kita bekerja. Jadi uang tidak boleh diambil secara langsung. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari pasti sudah bisa menebak kalau mengambil secara langsung apa itu namanya. Tapi kenyataan banyak orang mengambil secara langsung. Mari kita bahas ini. Hanya oksigen dan sinar matahari yang boleh kita ambil secara langsung. Dan pemerintah tidak bisa menghalangi kita mengambil matahari dan mengambil oksigen. Oh, tidak bisa. Tapi kalau kita mengambil air sungai dalam jumlah banyak, mesti ada izinnya. Sebab itu dikuasai negara. Tapi kalau matahari tidak bisa. Saya mau berjemur matahari terus pemerintah larangi, ayo harus bayar. Oh, tidak bisa. Gratis dari Allah. Hanya uang. Harus bekerja dulu. Tetapi uang hanya boleh diambil setelah manusia bekerja. Ini cukup panjang, saudara, ya. Tapi menarik nih. Menarik. Bukan soal teologi, tapi ini soal praktek. Yang dimaksud dengan bekerja adalah tidak terbatas bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, melainkan juga termasuk bekerja secara mandiri, yaitu menjadi pengusaha. Topik kita adalah uang tidak boleh diambil secara langsung. Tentu saja orang yang mengalami cacat fisik atau cacat mental atau orang jompo, orang tua yang tidak terpelihara, tidak termasuk di dalam bahasan kita ini. Mereka harus memperoleh uluran tangan belas kasihan kita. Ada 3 kategori kegiatan mengambil uang secara langsung. 1, sudah tahu ini, mencuri, ambil langsung. Uangnya orang, ambil langsung. Mencuri. Dan sejenisnya, apa? Perampok. Mencuri dengan kekerasan. Bukan mencuri, tapi terang-terangan ambilnya. Tapi langsung dengan kekerasan. Korupsi, mencuri. Karena sembunyi-sembunyi. Cuma di dalam permainan administrasi. Lalu timbul, ya, uang mengalir ke bank. Itu sistemnya. Tapi kita tidak sedang membicarakan sistem itu, tapi prinsipnya. Uang tidak boleh diambil secara langsung. Korupsi, menipu, menggelapkan, dipercayakan uang sekian, hilang, dipakai sendiri, itu digelapkan namanya. Jelas kegiatan ini didasari oleh niat mengambil uang atau harta benda secara langsung. Kegiatan ini tergolong pada kejahatan. Kita sudah tahu ini. Tidak bisa. 2, mengambil secara langsung, mengemis dan sejenisnya. Mengemis itu dasarnya adalah mau mengambil uang secara langsung. Yaitu 1, ngamen, menyanyikan nyanyian dengan gitar di rumah makan. Atraksi boneka di lampu merah, traffic light, deng 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 deng. Padahal itu tidak enak buat para pengendara kendaraan, baik mobil, motor, tidak enak kita dengar, tidak senang gitu, merasakan itu sebuah gangguan, bukan hiburan, bukan. Tapi ini kan tidak mengerti, para pengamen tidak mengerti, masyarakat sudah nggak ngerti, mesti ini diajarkan kepada masyarakat, uang tidak boleh diambil secara langsung, tidak boleh. Tidak boleh. Mengemis, mendesak-desak. Ya om, tolong om. 200.000 saja om. Bisa ya om. Bisa ya om. Itu ngemis. Tapi sopan. Lewat WA. Tolong om. Kami sudah tidak makan, sudah 2 hari om. Ini anakku kelaparan, nangis terus. 200.000 saja om. Tidak boleh. Bukan tidak mau memberi, bisa, tapi harus dididik ini orang. Jadi prinsip itu harus dipegang. Tuhan memberi makan kita.
Kita lebih mahal daripada burung pipit. Burung pipit aja diberi makan. Diberi jodoh lagi. Makan buah-buahnya itu rumput, lalang. Kemudian ya makan-makan bersama, pasang-pasangan. Kemudian kawin bikin sarang, bertelur. Tidak mungkin manusia tidak diberi makan dan tidak beri jodoh, tidak mungkin. Para pengamen ini tidak mengerti bahwa kegiatan mengamen itu tidak menyediakan manfaat, mengganggu bagi orang lain. Sehingga mereka seharusnya tidak berhak meminta uang. Tidak berhak. Ya. Sekali lagi, kecuali mereka yang cacat fisik atau mental atau orang jompo, mereka harus menerima uluran tangan orang lain secara langsung untuk memperoleh makanannya. Mereka punya hak untuk meminta, mengambil secara langsung. Minta, tapi caranya ngemis. Bukan nyolong, bukan mencuri. Nomor 3. Ini dahsyat, saudara, bahasan ini. Ada pengalamannya soalnya. Apa yang saya bahaskan, apa yang saya ceramahkan, bilang khotbah tidak boleh. Ya sudahlah, ceramahlah. Saya sudah mengalaminya. Nomor 3, berjudi dan sejenisnya. Orang kan sekarang tidak mengerti mengapa judi dilarang. Main domino, itu kartu yang ada, kartu kecil-kecil itu ada bola-bolanya, ada 1, 6, 5 gitu. 4 orang main. Polisi datang, ditangkap. Kenapa ditangkap? Judi. Kenapa judi dilarang, Pak? Udah tahu, pokoknya judi dilarang. Ini meresahkan masyarakat. Nah, tapi dasarnya harus diajarkan. Berjudi dan sejenisnya, yaitu domino. Saya yakin sudah tahu, saya tidak punya lagi kartu itu. Mestinya beli saya, ditunjukkan domino. Saya yakin sekarang kaum muda pun sampai sekarang juga tahu domino. Biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil 4 orang di meja judi. Ya, uang pindah-pindah. Kalau menang, ke situ uangnya. Kalau saya menang, uangnya ke sini. Lotre. Undian uang. Jackpot. Jegrek. Kasih masih 1 koin, keluar berapa puluh koin. Ya kalau keluar. Kalau enggak keluar, ya mesin itu kan di program banyak enggak keluarnya. Jegrek hilang, kalah. Itu mengambil uang secara langsung. Tidak boleh. Jadi ini kaum muda, ya saya berharap bisa mendengarkan ini. Taruhan pertandingan sepak bola. Ayo, Makassar lawan Surabaya. Wah, ini musuh bebuyutan. Kamu pegang siapa? Surabaya. Saya Makassar. Ya, main gol. Sudah. Gol. Makassar menang. Mana? Bayar. Nah, saya mengambil uang secara langsung. Itu tidak boleh. Maka itu sampai terjadi pukul-memukul. Support sini. Pukul-memukul. Nggak boleh, ini kan olahraga saja. Nggak usah pakai itu judinya. Bulu tangkis. Wah, ini Indonesia lawan Cina. Itu di belakang main judi. Lu pegang siapa? Gua pegang Cina. Gua pegang Indonesia deh. Tinju. Taruhan sabung ayam. Kalau orang sabung ayam di kampung, polisi datang, ditangkap. Kenapa? Judi. Saya nggak tahu hukumannya berapa, nggak tahu. Nggak tahu saya. Roulette. Nah ini. Dan yang paling dahsyat adalah kasino. Ada 5 negara yang memiliki kasino terbesar di dunia. Saya ada pengalaman di roulette.
Kenapa saya main di roulette tidak ditangkap polisi? Mengapa? Ada izin. Itu di Surabaya itu ada izinnya. Apa namanya itu? Saya lupa namanya, Lian Wanse. Pokoknya Lian Wanse itu permainan roulette. Jangan mencoba berjudi apapun. Jangan. Dengan melihat dan berpikir seperti Hawa ketika diperdaya oleh ular di Taman Eden. Saya hanya iseng-iseng kok. Iseng-iseng. Mari kita intermezzo. Jangan terlalu stres hidup itu. Kebetulan ada uang lebih. Kalau menang kan lumayan. Bisa dipakai sebagai modal. Jika kalah, ya sampai di situ saja. Saya tidak akan lanjut ketagihan seperti kata orang. Yakinlah. Jangan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan. Jika Anda berbuat itu, artinya Anda sedang melangkahkan kaki keluar dari perlindungan Tuhan atas keuangan Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lihat wajah saya kan sudah tahu bahwa saya ini sudah mengalami menderitanya di situ. Diginikan dijajah oleh setan, iblis. Ya, dia eksploitasi kita punya nafsu kedagingan. Ya, dulu itu umur kira-kira 23 tahun, umur 23 tahun sudah jadi sekarang sudah 52 tahun yang lampau itu. Tapi itu tetap membekas. Bahkan sekarang kalau buka televisi yang dikonek dengan HP, YouTube, muncul iklan judi dari luar negeri. Saya melihat saja tidak mau, apalagi baca. Saya mengerti dalam bahasa Inggris, saya mengerti, tapi saya tidak mau, lihat saja tidak mau. Saya tahu itu politiknya iblis yang digunakan, diaplikasikan kepada Hawa, yaitu Hawa melihat. Wah itu, iya ya, baik ya. Lalu berpikir. Saya belum pernah dengar ada orang yang kalah berjudi, lalu berhenti berjudi. Belum pernah saya dengar. Mungkin ada orang yang dahsyat ya. Bisa memenangkan pertempuran dengan setan, iblis. Dia pasti didorong oleh nafsu. Kalau uangku yang diambil bandar judi sudah kembali ku peroleh, aku akan berhenti berjudi. Semua orang kalah berjudi punya ide begitu. Kalau saya sudah kembalikan, sudah bisa kembali uang saya yang kalah itu, baru saya berhenti. Omong kosong. Tidak mungkin orang bisa menang melawan iblis, kecuali dia berpegang kepada firman Allah. Peganglah firman Allah. Kerja baru dapat uang. Kerja baru dapat makanan. Kalau uangku yang diambil bandar judi sudah kembali kepadaku, aku akan berhenti berjudi. Lalu timbullah ide-ide yang aneh-aneh. Jadi dia kalah, penasaran. Timbul aneh. Awalnya berhutang, itu logis. Hutang sana, pinjam sana. Nanti ku bayar, kau menang ku bayar. Nah mungkin. Jadi kalau ada orang utang untuk judi, bilang tidak, saya ada uangku, tapi saya tidak memberi kau uang. Pinjam uang, tidak. Pasti tidak kembali. Tidak bisa bayar utang, dia jual aset yang dia punya. Sampai paling celaka, yaitu maaf, dia menyewakan istrinya. Ini pernah ada. Tapi saya sampai pada jual aset. Karena belum menikah juga, 23 tahun. Gelap. Para pemain judi lupa. Saya ulangi, mereka lupa bahwa di udara ini ada dunia roh jahat yang bosnya adalah iblis. Efesus 6 ayat 12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas. Tapi kita kan nggak bilang, oh, nggak ada kok, nggak kelihatan kok, nggak ada. Tuhan Yesus sudah mengajar kita dengan firman-Nya untuk melawan iblis beserta organisasinya di dunia yang gelap ini. Khusus di dalam hal berjudi ini, firman Tuhan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Kita baca ulang. Di kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 yang tadi, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya baca ulang supaya kita yakin. Sebab ini tidak pernah dibaca ini. Tidak pernah saya dengar bahasan ini, tidak pernah. Saya bahas ini ya tergerak oleh karena pengalaman saya. Kejadian 2:16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi setelah bekerja memelihara kebun Taman Eden, boleh makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2:19, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Mari kita camkan prinsip Allah ini ke dalam pikiran dan hati kita. Mendapatkan uang harus dengan bekerja lebih dulu, yaitu menghasilkan sesuatu manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Berjudi bukanlah bekerja, karena tidak menghasilkan suatu apapun. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini enak saudara dinyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalan apa? Jalan Bangau. Rumah saya jalan Bangau. Bukan, dia jalan pikiran. Firman-Mu jalan pikiran kita, terang bagi jalan pikiran kita. Tidak bisa dibilang terus, tidak dimengerti apa ini. Cuma dihafal-hafal saja, tidak. Harus ada praktiknya. Jalan pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Di luar Tuhan, kita pasti kalah melawan iblis. Ingat tragedi Hawa berdialog dengan iblis di Taman Eden. Hawa termakan oleh bujukan iblis karena melihat dan menggunakan pikirannya sendiri. Ini iklan-iklan dari luar negeri, iklan judi. Kita sedang nonton YouTube, cek, diam-diam muncul iklannya. Saya tidak mau lihat, cek, buang. Skip ad. Lewati iklan. Skip ad, terus-terus begitu. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lihat. Lagi pula pohon itu menarik hati. Loh, kalau sudah melihat terus hati, karena memberi pengertian. Pengertian yang ditanamkan oleh iblis di dalam otak manusia, yaitu dusta di ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, ini ditanamkan oleh iblis di ayat 5. Awak pikir-pikir, iya ya, waduh, hebat ya, bisa memberi pengertian. Pakai otaknya sendiri. Iblis dengan cerdik memperdaya orang dengan pikiran atau pendapat antara lain. Ini prakteknya ini. Saya hanya iseng-iseng kok. Jangan dengar itu. Intermezzo. Kebetulan ada uang lebih kok.
Kalau menang kan lumayan bisa dipakai sebagai modal usaha. Jika kalah, ya sampai di situ saja. Saya tidak akan lanjut ketagihan kok. Bohong. Iblis bohong. Jangan. Jangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan Anda melihat dan mempertimbangkan pendapat iblis. Jangan. Langsung jawab, nyahlah iblis. Sebab Allah telah menentukan manusia harus bekerja untuk memperoleh makanannya. Pasti kita akan kalah melawan iblis yang menggunakan serentetan tipu daya yang bisa muncul sendiri. Seperti muncul sendiri ke dalam pikiran kita atau lewat teman-teman kita. Ayo, ke rolet, ayo. Nah, itu dulu. Saya anak muda berteman dengan orang yang 11 tahun lebih tua, 34 tahun. Kita akan menang melawan iblis jika kita berpegang teguh pada perintah Allah yang telah menebus kita dari kuasa dosa atau kuasa iblis. Ditebus, kita dibeli. Ingat bahwa sekarang kita adalah milik Allah. Biasanya pemain judi menggunakan kuasa kegelapan, kedukun, untuk bisa menang. Perlu kita sadari bahwa bandar judi juga menggunakan kuasa kegelapan. Bahkan memiliki ruangan persembahan khusus untuk ritual penyembahan kepada sesembahannya. Sesembahannya siapa? Saya tidak mau sebut. Saya salah kalau menyebutkannya. Pokoknya ada ruang persembahannya. Saya terlibat judi oleh karena pengaruh teman yang jauh lebih tua, lebih senior. Saya berusia 23 tahun dan dia berusia 34 tahun. Pada hari pertama saya berdiri di hadapan meja rolet untuk menebak angka berapa yang akan muncul. Itu kelerengnya diputar. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul sendiri di pikiran saya angka yang harus saya tebak. 18. Saya pasang 18. Ternyata tepat. Setiap kali rolet diputar, selalu tebakan saya tepat pada hari itu. Pada hari itu saya menang banyak sekali. Kemana? Foya-foya. Buatan dosa. Hari-hari berikutnya adalah menang dan kalah silih berganti. Selanjutnya setelah itu, setiap hari saya tidak pernah menang. Kalah terus. Coba lagi, kalah lagi. Jual barang lagi. Coba lagi, kalah lagi. Hati menjadi panas dan bertekad untuk berhenti. Jika uang kekalahanku sudah bisa kuperoleh kembali, baru aku berhenti. Jadi barang-barang saya habis saya jual. Tidak mungkin uang itu bisa kembali. Iblis begitu canggih. Orang bilang iblis bodoh, salah, dia yang bodoh. Iblis canggih. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus yang jauh lebih canggih, yang maha canggih, maha kuasa. Lah kalau kita berlindung kemana kita ini? Mau berlindung pada kekuatan kita sendiri, lawan iblis. Lah iblis itu malaikat dulu. Kita perlu Tuhan Yesus, perlu perkataan beliau itu. Petunjuknya begini loh silatnya. Kita pakai silat sendiri. Oh iya begini kok. Kalah. Sekarang saya perhatikan mungkin lebih dahsyat sekarang perjudiannya. Saya tidak mau lihat itu iklan ini muncul. Sebab bisa judi online. Judi online. Saya tidak mau memperhatikan itu. Cuma saya memberi arahan saja. Pokoknya prinsip judi mengambil uang secara langsung itu tidak boleh. Itu pelanggar. Ini prinsip yang Allah tetapkan sejak penciptaan. Barang-barang saya habis saya jual. Tidak mungkin uang itu bisa kembali. Iblis begitu canggih. Itulah bandar judi menyediakan ruang persembahan yang khusus bagi dia. Lukas 4 ayat 7. Kata iblis kepada Yesus di atas tempat yang tinggi itu. Jadi, jikalau engkau menyembah aku,
seluruhnya itu kekayaan dunia akan menjadi milikmu, Yesus. Itu sudah jelas petunjuk ini. Baca ulang-ulang Lukas 4 ayat 6, 7 dan kisah itu saja. Untunglah Tuhan melepaskan saya dari jerat perjudian ini. Untung. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Hancur saya. Saya mungkin jadi perampok, jadi apalah saya. Pokoknya hancur. Pada suatu hari, teman perempuan dari adik perempuan saya punya adik perempuan, punya teman. Dia berkata kepada saya, kemarin kulihat kamu keluar dari rumah perjudian itu. Lian Wanse, di jalan itu. Langsung saya berbohong. Itu bukan saya. Itu orang lain, kamu salah lihat. Sejak saat itu, saya berhenti berjudi dan merelakan diriku kalah judi. Sekarang saya bagikan trik saya menghindari jatuh kembali ke dalam perjudian adalah dengan tidak mau melihat atau lebih-lebih membaca iklan perjudian yang tiba-tiba muncul di HP atau di televisi yang terhubung ke HP. Inilah sebabnya perjudian dilarang oleh Allah, yaitu pelanggar prinsip bekerja lebih dulu, barulah mendapat makanan. Sebuah catatan, bagi mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk untuk bekerja susah payah, di Kejadian 3 ayat 17, tadi salah itu Kejadian 2, salah, Kejadian 3 yang benar. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah terkutuk oleh Allah karena Adam jatuh dalam dosa. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Karena kita sekarang adalah anak-anak Allah, sebaliknya daripada Adam yang berdosa, kutuk ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dibayari. Kita sekarang bekerja di bawah anugerah Allah. Tetapi tetap berlaku prinsip harus bekerja lebih dulu, barulah memperoleh makanan. Prinsip perdagangan adalah uang pindah tangan dari tangan pembeli ke tangan penjual. Setelah si penjualnya menyerahkan barang atau jasa yang diperdagangkan. Penjual menyerahkan barang atau jasa, pembeli membayar. Itu perdagangan. Prinsip perjudian yaitu uang pindah tangan dari seseorang ke tangan orang lain tanpa ada manfaat yang dirasakan oleh orang yang membayar. Jadi uang milik kita diambil secara langsung oleh lawan judi tanpa dia menyediakan manfaat apa-apa bagi kita. Atau kita sebut kita kalah berjudi. Atau sebaliknya, kitalah yang mengambil uang orang lain secara langsung tanpa kita menyediakan manfaat apa-apa bagi orang yang membayar kita. Atau kita sebut diri kita menang judi. Sabar. Topik ini menurut saya sangat penting. Karena banyak orang saya dengar-dengar terjerumus ke sini karena tidak mengerti. Dulu sekitar tahun 1965, selama beberapa tahun ada perjudian yang diizinkan oleh pemerintah saat itu. Ya sekarang ini kayak mungkin ada tempat-tempat perjudian yang diizinkan, saya tidak tahu. Tapi itu Lian Wanse itu dulu. Kalau sekarang tidak tahu saya. Dan saya tidak mau tahu. Yaitu SDSB. Singkatan daripada S, sumbangan. D, dana. S, sosial. B, berhadiah. Sumbangan dana sosial berhadiah.
perjudian ini terselubung dengan maksud mulia, yaitu menggalang dana guna kegiatan sosial bagi masyarakat. Jadi masyarakat ramai-ramai ikut beli kupon SDSP ini karena untuk nyumbang. Saling nyumbang katanya. Saat itu saya baru berusia 12 tahun. Salah barangkali ini. 48, 65. Nah, jadi saya melihat ayah saya rajin membeli lembar undian yang dijual di agen-agen penjualan SDSP yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi jumlah peserta perjudian ini saya yakin berjumlah jutaan orang. Pada tanggal tertentu setiap bulan diundilah nomor-nomor yang berjumlah 6 digit itu. Kemudian diumumkan di surat kabar satu nomor pemenangnya. Perbandingan antara yang menang dengan yang kalah adalah 1 dibanding 1 juta kurang 1. 1 dibanding 999.999. SDSP ini mengakibatkan masyarakat menjadi malas bekerja. Termasuk bapakku. Malah terjadi penderitaan batin karena kalah terus. Selalu ada cekcok di dalam keluarga. Terjadi peningkatan tindak kriminal. Nah, ini saya singgung yang dulu. Sekarang pun banyak ragam. Nah ini. Kegiatan yang sepertinya dia adalah kegiatan perdagangan. Saya tidak mengkritik pemerintah ya, tapi kita harus tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Titus 3:17. Titus. Ya. Kita harus tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Tapi kita tidak harus ikut apa yang pemerintah lakukan. Tidak. Tidak harus taat dalam perintah yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Sekarang pun banyak ragam kegiatan yang sepertinya dia adalah kegiatan perdagangan yang diciptakan oleh dunia modern. Kegiatan ini memperoleh izin resmi dari pemerintah di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja. Namun jika dipandang dari sudut firman Tuhan, aktivitas ini adalah perjudian. Jadi saya bicara mengenai firman Tuhan. Urusan pemerintah sendiri, nah tahu saya. Salah satunya yaitu berjualan emas, gold, tanpa tersedia logam emas yang ditawarkan itu. Saya bertanya kepada salesnya, loh, kalau misalnya saya beli 10 kg emas dari kamu, kapan barangnya diantar? Saya tidak punya lemari besi ya. Kan banyak 10 kilo. Nanti dirampok bagaimana? Dia jawab, loh Pak, bukan begitu. Bapak beli nilainya saja ke perusahaan kami. Lalu kami terbitkan sertifikat atas nama Bapak senilai 10 kg emas. Berdasarkan harga emas saat itu. Nanti Bapak perhatikan harga emas dunia. Entah harga emas dunia, entah harga emas Indonesia, saya tidak ngerti. Dan saya tidak mau tahu ini. Kalau harga satuannya naik, nah Bapak bisa jual kembali ke perusahaan kami. Dengan menunjukkan sertifikat ini, Bapak dapat untung. Langsung saya jawab, ini ya adik-adik manis, kamu mewakili perusahaan tempat kamu bekerja yang mengajak berjudi dengan saya. Perusahaanmu itu mengajak berjudi dengan banyak orang. Kamu itu agen judinya. Kalian adalah agen-agen judi. Jadi saya nasihati kamu lebih baik kalian berhenti dari pekerjaan ini. Bukan dari perusahaan itu. Bukan. Mungkin ada cabang bidang-bidang lain ya boleh. Tapi kalau bidang ini jangan. Judi. Adik-adik sales kali ini mendebat. Loh Pak, perusahaan ini ada izin dari pemerintah loh Pak. Dan kegiatan perusahaan kami ini sah. Ada izin dari pemerintah juga. Nih fotokopi izinnya. Ini bukan berjudi Pak.
Saya jawab bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah yang di atas kita. Titus 3 ayat 1, tunduk. Tapi kita tidak harus melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tunduk itu artinya kita bayar pajak kepada pemerintah. Persis seperti kepada Allah. Itu pajaknya. Tapi kita tidak harus melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan firman Allah. Ini bukan perdagangan, adik-adik manis. Sebab kamu menjual emas, tetapi tidak ada emas yang diperdagangkan itu. Sesuai firman Tuhan, ini namanya perjudian berselubung perdagangan. Yang SDSB itu, ya, perjudian berselubungkan, ya, hal yang mulia, dana sosial. Ingat, iblis adalah pendusta dan bapaknya pendusta. Paragraf bahasan kita yang masih tersisa akan saya bagikan di dalam video yang akan datang. Ini sampai di sini aja, nanti terlalu panjang, ini sudah 41 menit. Agar video ini tidak terlalu panjang. Tapi cukup padat kan? Sudah saya padatkan ini dengan ditulis dulu. Saya tidak mau nyimpang kemana-mana. Video saya yang akan datang dengan topik yang mirip adalah uang tidak boleh diambil secara langsung, tetapi harus menyediakan jasa. Menyediakan jasa mudah, upahnya rendah. Menyediakan jasa sulit, upahnya tinggi. Tetapi ada juga jasa mudah yang upahnya tinggi. Jangan Anda menebak ini adalah menyediakan jasa seks komersial. Bukan. Itu bukan jasa, itu dosa. Bukan PSK. Pekerja seks komersial itu kan menyesatkan. Saya nggak tahu siapa yang bikin. Saya tidak tahu. Tapi saya tidak setuju. Boleh tahu tidak setuju. Itu menyesatkan. Saya kerja kok cari sesuap nasi. Nggak boleh. Ya saya nggak tahu sekarang atasan-atasan ini bos-bos ya pemerintahan atau bos-bos siapa ini, humas ke apa, saya nggak tahu urusan kemasyarakatan. Itu mesti perhatikan ini. Mudah-mudahan ada yang mendengar ini ceramah ini. Bukan pekerja seks, bukan pendosa seks komersial. Seks untuk menikah, untuk kawin. Bukan untuk orang banyak, itu dosa. Dosa yang sudah tua sekali sejak zaman ribuan tahun yang lampau. Bukan itu. Jika Bapak Ibu saudara-saudari berminat, silakan kirim komentar. Berminat. Jika banyak yang berminat, barulah saya bagikan videonya. Lebih seru, saudara. Seru. Mungkin ada 2 kali video lagi. Dan penting sekali bagi orang muda, ya saya wariskan aja. Jika ingin mendapat kiriman video pengalaman saya yang lain, silakan tekan subscribe, tanda bel, dan jempol yang ke atas. Atau share kepada teman-teman. Kritik pribadi yang membangun dapat Bapak Ibu saudara-saudari kirimkan ke nomor WA saya 0852 9898 1948. Sampai ketemu di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.